Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman YouTube, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua ya. Terima kasih udah menyaksikan banyak video-video aku. Semoga bisa memberi manfaat ya buat teman-teman semuanya. Yuk kita Q&A lagi yuk. Teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe channel ini, teman-teman boleh subscribe ya. Semoga bermanfaat, bisa dilihat di keseharian kita semuanya. Yuk kita Q&A yuk. Pertanyaan pertama, apakah boleh melaksanakan sholat subuh, qobliyah subuh sebelum azan subuh? Mohon dijawab. Oke, teman-teman jawabannya adalah tidak boleh. Yang namanya adalah sholat qobliyah. Semua jenis sholat qobliyah hanya bisa dilakukan setelah azan subuh atau setelah azan. Misalnya sholat rawatib qobliyah zuhur itu 2 atau 4 rakaat harus azan dulu ya, baru kita boleh melakukan sholat qobliyahnya. Atau qobliyah asar atau qobliyah isya itu harus azan dulu. Yang namanya qobliyah adalah setelah azan sebelum sholat fardunya. Oke? Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan uang yang dikasih suami sebagai nafkah dari istri itu akan hak istri ya. Terus kalau istrinya sedekah harus izin suaminya enggak? Oke, jadi begini, tergantung akad suami istrinya. Ketika suaminya bilang, "Dek, ini ada uang misalnya 10 juta." Ya udah deh, pandai-pandai kamu aja. Kalau dia tidak pernah minta laporan, dia bilang pandai-pandai kamu aja gitu ya, maka itu boleh disedekahkan sisa belanja atau disisihkan sebelum dibelanjakan. Tapi seandainya akadnya adalah seorang suami bilang, "Dek, ini uang ya, apa-apa kamu lapor aku ya," maka itu wajib izin. Tapi kalau seandainya izin, suaminya terus-terus tidak mengizinkan, udah izin nih, tapi suaminya terus-terus tidak mengizinkan, maka itu adalah bagian dari kemaksiatan. Salah satu kemaksiatan adalah melarang orang lain berbuat baik. So, kalau kondisinya kayak gini, kalau dilarang satu kali aja ikuti. Tapi kalau dilarang terus-teruskan, boleh dinegosiasi karena takutnya suaminya maksiat. Bahwa di antara kemaksiatan adalah melarang orang lain berbuat baik. Oke? Itu yang kedua. Ya. Oke, Ustazah masa idah wanita gimana? Oke. Teman-teman, dalam agama Islam ada talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 adalah misalnya baru ditalak 1 kali ya. Kutalak engkau gitu ya. Atau pakai bahasa kinayah. Pergi kau dari sini, aku ndak mau lagi sama kau. Itu adalah namanya talak kinayah. Ya, talak dengan tidak langsung. Teman-teman boleh lihat seluruh bab talak ini di video aku ya, di video yang aku sematkan di YouTube aku, judulnya adalah bab talak dan masa idahnya. Nah, kalau talak 1 itu masa idahnya 3 bulan atau 3 kali suci. Dalam 3 bulan kalau mereka mau rujuk, mau rujuk lagi, itu hukumnya boleh, tidak harus nikah ulang. Tapi setelah 3 bulan kalau mereka mau rujuk lagi, maka mereka harus nikah ulang. Ya, jadi dalam 3 bulan kalau mau rujuk silahkan. Setelah 3 bulan atau 3 kali suci, kalau mau rujuk harus nikah ulang. Nikah ulangnya gimana? Ya ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mas kawin, ada pengantinnya. Ya, maka setelah talak 1 habis masa idah 3 bulan harus nikah lagi. Gitu juga dengan talak 2. Dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan harus nikah lagi kalau mau rujuk. Kalau nggak rujuk nanti malah berzina. Ya, beda dengan talak 3. Kalau talak 3 perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Baru kemudian nanti bisa, kalau udah pisah dengan perempuan harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Kalau nanti kemudian dia pisah, baru kemudian dia bisa rujuk dengan suaminya ya. Nah, untuk dalam masa idah tadi, masa idah 1 dan 2 tadi, 3 bulan tadi, perempuan tidak boleh nikah ya dengan orang lain. Kalau nikah nanti berzina. Dan kemudian setelah 3 bulan masa idah talak 1 dan talak 2 tadi, boleh nikah dengan orang lain. Oke? Gitu ya. Kemudian selanjutnya, Ustazah, kalau antara suami istri sudah 13 tahun tidak diberi nafkah batin dan istri itu ridho, masih tinggal satu rumah. Selagi istri ridho, maka itu tidak jatuh talak.
Bahkan ketika pun istrinya minta bercerai, maaf ya, minta bercerai, istri tidak bisa minta begitu aja. Selagi suaminya tidak ngomong iya, maka tidak jatuh talak. Ya, jadi pokoknya talak itu adalah ucapan, ucapan dari seorang suami kepada orang istrinya. Ya, jadi selagi dia cuman istrinya ridho dan suaminya tidak bilang talak, maka tidak jatuh talak. Misalnya dia pergi aja setahun gitu ya, tapi dia nggak ninggalin kata-kata talak, maka itu tidak jatuh talak. Tapi istrinya pengen talak, ya udah istrinya harus pergi melakukan gugatan ke pengadilan, nanti pengadilan yang akan menjatuhkan talak bagi seorang suami. Ingat ya, talak itu adalah kata-kata. Ya, maaf, dipukulnya istrinya tidak jatuh talak kalau dia tidak mengatakan apa-apa. Ada beberapa hal yang hanya sah dengan kata-kata. Satu, murtad, kata-kata. Dua, mu'alaf, masuk Islam, kata-kata. Ijab kabul itu adalah dengan kata-kata. Cerai juga dengan kata-kata. Itu semua hanya sah dengan kata-kata. Jadi kalau tidak ada kata-kata, maka dia tidak sah. Semoga bermanfaat ya. Oke, apakah makan minum membatalkan wudhu? Tidak. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Ya, selagi tidak ada dalam fikih yang membatalkan wudhu, maka dia tidak batal. Yang membatalkan wudhu misalnya keluar sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Kemudian yang kedua, batal wudhunya kalau bersentuhan langsung antara kulit tangan dengan kelamin. Kemudian bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kemudian tertidur lelap. Kalau nggak lelap nggak batal, cuman gini-gini doang nggak batal gitu ya. Kemudian terkena najis misalnya gitu ya. Nah itu yang membatalkan. Makan, minum, bercanda, baring, itu semua tidak membatalkan wudhu ya. Jangan pengen jaga wudhu 24 jam terus nggak makan-makan ya. Oke, makan tidak membatalkan wudhu. Oke, selanjutnya, Ustazah, bagaimana kalau dikasih makanan dengan non muslim? Nggak ada masalah, apalagi kalau makanannya adalah kemasan, tidak ada masalah. Nah, yang ada masalah adalah kalau dia memberikan makanan yang sifatnya dimasak. Nah, dimasak pun maaf, kalau dia masak bab satu, maka tinggal bilang maaf ya, aku nggak bisa makan karena kamu makan bab satu. Tapi kalau dia nggak makan bab satu, silakan aja. Nggak semua non muslim loh makan bab satu ya, teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu risau. Silakan berteman dengan non muslim, bercanda dengan non muslim, bermain dengan non muslim, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jangan terlalu khawatir ya. Oke, ya baik ya. Kemudian selanjutnya, Ustazah mau tanya, bagaimana caranya untuk supaya saya tidak tidur habis subuh? Oke, teman-teman, kita tahu bahwa tidur habis subuh dan habis asar adalah makruh. Ya, tidur habis subuh dan habis asar adalah makruh. Jadi teman-teman semuanya, apa itu makruh? Makruh itu adalah sesuatu yang dibolehkan tetapi tidak disukai oleh Allah. Aku kasih analogi ya, makruh itu seperti ini. Misalnya ada seorang suami istri berkumpul berdua, artinya ketemu berdua sudah lama tak bertemu. Mereka ngobrol, itu sangat disukai. Tahu-tahu saat ngobrol itu rupanya istrinya main handphone doang, ya. Boleh main handphone, tapi kan nggak disukai oleh suaminya. Nah itu maksudnya. Makruh adalah sesuatu yang dibolehkan tapi tidak terlalu disukai. So yang makruh kalau bisa ditinggalkan ya. Nah di antara yang makruh adalah tidur habis subuh dan habis asar. Makanya kalau bisa jangan tidur habis subuh dan habis asar ya. Karena tidur habis subuh dan habis asar adalah sesuatu yang dibolehkan tetapi dimakruhkan. Ya, tahan aja, latihan aja, nanti boleh kita tidurnya habis syuruk ya. Oke, Bu Ustazah, ada seorang bayi yang dilahirkan, tapi tidak tahu siapa bapak biologisnya. Maaf, mungkin saking banyaknya, ya biasa ya. Ya banyaklah terjadi ya kesalahan seperti itu. Terus si ibu akhirnya nikah dengan pria lain. Anaknya nasab siapa? Tidak bernasab ke siapa-siapa. Nanti kalau seandainya mau nikah, boleh buat binti Abdullah saja. Ya, binti Abdullah saja ya.
Oke, selanjutnya, Ustazah, iya, bagaimana kalau kita dikasih makanan oleh non-muslim, tapi kita was-was kehalalannya? Oke, baik teman-teman semuanya, dalam dalil dikatakan, "Da' ma yaribuka illa ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzibatu dzibah." Kalau kita ragu terhadap suatu hal, lebih baik tinggalkan. Tidak hanya makanan yang diberikan oleh non-muslim, ya, tetapi juga kita ragu ketika melakukan dan memutuskan sesuatu. Misalnya nih mau ngobrol sama teman atau mau bertamu ke rumah orang, pergi nggak ya, pergi nggak ya, pergi nggak ya. Selama kita ragu, maka kita tidak disunahkan untuk melakukannya sampai kita yakin. Apapun, apalagi soal agama, banyak orang yang keliru ya. Dia nanya ke aku, "Ustazah, iya, hukum untuk merapikan gigi gimana? Pengen cakep ya, kemudian pakai gigi kelinci gimana?" Aku bilang jangan, itu merubah bentuk Allah, merubah apa yang telah Allah gariskan. Terus kalau udah terjadi gimana Ustazah? Ya kalau udah terjadi gimana lagi? Yang lalu biarlah berlalu. Makanya idealnya bertanyanya sebelum itu terjadi. Kemarin waktu mau melakukan, aku ragu ke Ustazah. Nah harusnya kalau ragu jangan dilakukan dulu ya. Kalau kita ke depannya seperti itu ya, kalau ragu jangan lakukan ya. Kalau kita ketiduran sholat isya, terus jam 1 sholat isyanya, boleh, boleh. Batas isya itu adalah dari habis sholat subuh sampai habis sholat isya sampai azan subuh. Jadi orang ngaji-ngaji di masjid kita masih bisa sholat isya. Ya, kita masih bisa sholat isya. Karena batas isya itu adalah azan subuh. Jadi boleh-boleh aja. Ustazah, saya sholat istikharah harus dilaksanakan di waktu yang tepat siang atau malam. Oke, sholat istikharah itu adalah salah satu sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Jadi siang malam sih nggak apa-apa. Ada beberapa sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunat wudu, sholat tahiyatul masjid itu bisa 24 jam. Nah istikharah ini sholat kalau kita ragu. Caranya sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat aja kayak biasa ya, kayak sholat subuh ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti Allah akan memberikan kita jalan keluar dari masalah kita. Bisa jadi melalui mimpi, bisa jadi kita jadi yakin aja, bisa jadi melalui orang lain. Nanti kalau kita udah yakin jangan diragu-raguin lagi ya. Itulah jawabannya karena kita udah istikharah. Yuk kita lanjut. Ya. Gimana kalau hutang suami dia tidak mau bayar ke istrinya? Nah ini penting. Bahwa akad itu satu persatu ya teman-teman ya. Misalnya ada seorang istri ngasih uang ke suaminya. Terbalik ya, ada seorang suami ngasih uang kepada istrinya. Lalu kemudian ketika suami ini ngasih uang kepada istrinya, itu adalah akad hadiah, akad sedekah ya. Lalu suatu ketika suaminya perlu nih uangnya nih. Lalu dia bilang nih dengan istrinya nih, "Ma, pinjamlah uang 2 juta." Kalau akadnya adalah pinjam, dia wajib ganti. Terus kalau istrinya minta, "Bang, mana duit kemarin?" Lah kan itu kemarin duitku, ku kasih samamu, makanya ku pinjam lagi. Ya beda. Kalau kasih ya kasih. Ya, awalnya itu akad kasih. Nah, yang kemarin itu adalah akad pinjam. Jadi kalau akad pinjam harus diganti kecuali istrinya mengikhlaskan dan meridhoi. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu ceritanya. Oke? Ya, yuk kita lanjut ya. Apa bedanya sholat fajar dengan qobliyah subuh? Fajar dengan qobliyah subuh itu sama. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagikan dunia dan seisinya. Sholat fajar adalah sholat dari habis isya sampai azan. Maaf. Sholat fajar adalah sholat dari habis azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, nama lainnya adalah sholat sunat rawatib. Itulah namanya sholat sunat fajar atau rawatib qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan sholat fajar. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Kalau sudah dibuang tapi batal lagi kentutnya sampai 3 kali, gimana sholatnya? Boleh apa tidak sholat lagi apa tidak?
sampai wudhu lagi, sholat lagi. Jadi kalau kentut-kentut terus, tetap itu adalah namanya kentut. Nah, suatu ketika teman-teman tolong bedakan, jangan-jangan ini cuman perasaan ya. Jangan-jangan ini cuman perasaan, ya, bukan kebenaran. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku selalu merasa kentut." Jadi aku selalu merasa rasa kentut gitu ya. Maka apa kata Rasulullah? Bukan kentut namanya sampai kau cium baunya atau terdengar bunyinya. Ya, sampai kau cium baunya atau terdengar bunyinya. So, artinya apa? Bukan kentut sampai kau benar-benar yakin bahwa itu adalah kentut. Ya, kalau memang kentut tinggal ngambil wudhu lagi nggak apa-apa. Setiap ngambil wudhu sunnah kok. Ya, tapi kalau lagi sering-sering kentut ya udah, sholat nanti rukun-rukunnya aja biar cepat juga selesainya. Oke? Oke, bagaimana sholat asar bila aku sudah sholat Jumat? Melanjutkan perjalanan, aku pengemudi bus. Oke, kalau pengemudi bus ini pertanyaannya dia bingung ya, Bapak ini bingung, dia pengemudi bus gitu ya. Kemudian melanjutkan perjalanan ratusan kilometer gitu ya. Nggak apa-apa, sholat aja di mana berhenti atau sholat di mobil ya, di mana di arah mobil di situ arah kiblat. Tinggal tayamum aja ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Nah, sholatlah di mobil di mana arah mobil Pak, di situ arah kiblat ya Pak. Insyaallah nggak apa-apa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Kalau nggak bisa fa mustalqiyan, telentang. Oke? Yuk kita lanjut ya. Bagaimana kalau kita tertidur dalam keadaan belum sholat Isya, lalu kita Isya dibarengi tahajud, gimana? Nggak apa-apa teman-teman, yang penting 1000% dipastikan kita memang bangun. Saya khawatir kita nggak kebangun. Jadi sebenarnya boleh nggak menggabungkan Isya di waktu tahajud? Rasul pernah melakukan. Tapi itu Rasulullah, dia pasti bangun. Jadi dipastikan kita memang bangun. Ya, baru kita boleh. Ya, semoga Allah mudahkan kita ya. Oke. Kalau kita kentut sholat di pertengahan, lanjut apa ngambil wudhu? Ya jelas kita ngambil wudhu. Karena apapun yang membatalkan wudhu adalah membatalkan sholat. Misalnya membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Maka dalam kondisi kayak gitu berarti juga batal. Batal sholatnya. Nah, untuk kentut tadi tidak hanya membatalkan sholat, tapi juga membatalkan wudhu. Ya, nah, itu beda. Jadi harus ngambil wudhu lagi. Nah, itu beda kalau kita ketawa. Kalau kita ketawa dalam sholat, dia cuman membatalkan sholat. Dia tidak membatalkan wudhu. Ya. Nah, oke, sebentar ya. Nah, dia cuman membatalkan sholat, dia tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Gimana kalau di tengah-tengah membaca sholawat zikir kita kentut? Nah, untuk zikir dan sholawat tidak wajib wudhu. Jadi wudhu itu ada dua hukum. Wajib wudhu kalau kita mau sholat. Wajib wudhu kalau kita mau sholat, mau tawaf. Tapi kalau kita dalam keadaan zikir dan sholawat itu sunnah wudhu. Mau berhubungan badan, sunnah wudhu. Mau majelis taklim, sunnah wudhu. Tidak wajib wudhu ya. Kalau buat orang yang pekerja keras dan gak kuat untuk puasa, apa bisa bayar fidyah? Nggak bisa. Dalilnya adalah Rasulullah SAW itu dia selalu berpuasa walaupun dalam kondisi berperang. Mayoritas perang terjadi di bulan Ramadan. Ya, lagi berperang maka Rasulullah SAW tetap berpuasa. Jadi berpuasa kalau nggak sanggup nanti sakit, karena sakitnya tadi baru boleh dia untuk mengganti di hari lain. Oke, nah teman-teman semuanya, Ustazah kalau qobliyah subuh jam 5 boleh nggak kalau sholat sunnah? Mbak, selagi masih ada waktu subuh boleh. Qobliyah subuh dibolehkan selagi masih ada waktu subuhnya. Tapi kalau bangun subuh udah jam 7, ya udahlah ya. Silakan sholat subuh aja walaupun tetap lalai ya. Ustazah, apa boleh sholat qobliyah dilakukan di rumah? Boleh, nggak ada masalah. Justru qobliyah itu lebih sangat penting dilakukan di rumah. Aku jelasin ya teman-teman ya, bahwa manfaat sholat qobliyah adalah tujuannya agar kita itu
bisa menambal kesalahan ibadah sholat fardu kita. Ya, menambal ibadah kesalahan sholat fardu kita. Jadi kalau kita di masjid salah sholat kita, ada imam yang menggantikan kesalahan kita. Tapi kalau kita sholat di rumah, salah ibadah kita, siapa yang menggantikan kesalahan kita? Misalnya sholat zuhur di rumah jam 1 siang, 2 rakaat dulu sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Walaupun setengah dua nggak apa-apa, yang penting masih ada waktu zuhurnya. Tujuannya apa? Nanti kalau seandainya ibadah kita salah, ada imam yang ada sholat rawatib yang mengganti kesalahan ibadah kita. Karena fungsi rawatib adalah menyempurnakan ibadah kita yang salah, ya. Nah, itu dia teman-teman semuanya, tanya jawab online dari aku. Semoga bermanfaat. Aku berusaha menjawab pertanyaan teman-teman di waktu-waktu sempatnya aku. Nah, untuk teman-teman semuanya yang baru mampir ke channel aku ini, teman-teman boleh subscribe channel aku ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Yang belum follow TikTok aku, follow TikToknya aku. Nama TikTok aku sama dengan nama channel YouTube-nya aku, ya, Ustazah DR Nela Luke. Semoga bermanfaat, sehat-sehat di sana, terus belajar. Kita nggak usah lebih baik dibanding orang lain, kita hanya perlu lebih baik daripada kita di masa sebelumnya. Aku support teman-teman, aku bantu, aku temanin sehingga kita bisa lebih baik ke depannya. Sehat-sehat semua di sana. Nela Luki di sini. Like, share video saya ini, follow akun channel aku ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.